bukan hanya suatu kewajiban di hari Minggu. Tetapi lebih daripada itu, kami punya kerinduan. Kerinduan kami untuk bangun hubungan bersama denganmu Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kami mulai takut akan Tuhan, yang artinya menghormati Tuhan, intim sama Tuhan, maka Tuhan berikan hikmat kepada kami. Ketika kami punya hikmat, maka kami menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang hebat dan kuat. Hari ini berkati ibadah third day worshiper di tempat ini ya Tuhan. Urapi anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan. Biarlah ibadah ini tidak hanya ibadah secara rutinitas, tapi biarlah melalui ibadah ini ada kapasitas ilahi yang Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan berkati kita semua, amin. Hari ini, saudara, selama seminggu ini, sebulan ini ya tentang selah ya. Yaitu biasanya kan kalau di Alkitab teman-teman tuh ada kata selah gitu ya. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Halo teman-teman, pernah baca ya? Biasanya itu ada di kitab Mazmur, di beberapa kitab. Nah selah. Nah ketika saya pelajari, saya lihat ternyata selah itu kan artinya adalah berhenti sejenak atau jeda. Yang kedua artinya meninggikan, mengangkat. Yang ketiga artinya renungkanlah. Oke, saya ulangi lagi ya teman-teman, fokus ya, ini penting. Jadi gini, selah itu seperti dikatakan berhenti sejenak. Selah itu seperti kita rest gitu ya. Biasanya kita kalau misalnya motoran gitu ya, Kak Glenn juga sering motoran gitu kan. Nah ketika kita lagi motoran, lagi pergi gitu ya, atau mobil pergi keluar kota, itu nggak mungkin misalnya dari Jakarta ke Bali gitu ya, dari Tangerang ke Bali, itu bablas terus, nggak pakai istirahat. Ada yang begitu di sini? Pasti ada istirahatnya, betul nggak? Bahkan kalau kita bawa mobil, itu mobil juga ada indikator. Kalau misalnya kita udah 2 jam, itu ada indikator yang dia tulis, please break atau coffee dulu gitu ya. Nah itu adalah selah. Kenapa? Ketika ada disuruh berhenti sejenak, itu artinya begini. Kita diam dalam hadirat Tuhan, kita berhenti sejenak untuk kembali supaya di-refresh, disegarkan kembali. Gitu juga dengan ketika kita emosi, ketika kita lagi marah-marah, ketika kita lagi kesel sama teman yang pinjam duit gak dibalik-balikin gitu ya. Kesel sama teman lagi, karena kesini banyakkan temen ya. Katanya mau jemput ibadah jam segini, sampai jam segini belum datang. Ini di hati udah keluar kata-kata yang mau ngomel, mau segala macem. Atau juga kesel sama pasangannya, sama pacarnya, atau sama mantannya, atau sama sahabatnya gitu ya. Ada juga kesel sama dompetnya gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ini dompet kok gak pernah keisi mulu dengan takaran yang benar gitu ya. Atau mungkin ya banyak lah. Nah supaya tidak keluar kata-kata umpatan, tidak keluar kata-kata makian. Sering sekali tuh di hati bilang gini, tenang, sabar, betul nggak? Ada sampai bilang gini, napas, lu napas. Ketika orang lagi ribut gitu ya, ketika lagi mau ribut, gue pukul, pasti ada yang misahin. Lu tenang, jangan dulu. Ketika lagi naik motor gitu ya, di gas dikit, ngong gitu ya. Nah kadang kepancing gitu untuk balas, gitu, untuk balap, untuk susul, untuk apa lagi segala macam. Pentingnya namanya itu ada kata selah. Yang artinya itu berhenti sejenak. Kalau saya dulu pernah bilang begini, satu anak rohani saya dia ingat begini. Ya dulu abang pernah ngomong begini, kalau lu lagi kesel, kalau lu lagi pokoknya ada godaan, entah itu godaan hawa nafsu, entah itu godaan apapun. Lu paling tidak berhenti 3 detik aja. Lu tarik nafas, habis itu lu mikir baik-baik. Nah ketika dia berhenti 3 detik teman-teman, itu menentukan keputusan. Nah itulah makanya selah atau selah itu punya arti tadi saya sudah katakan, berhenti sejenak,
Yang artinya kemungkinan menunjukkan instruksi untuk kita ini bisa tenang, hening. Bisa juga meninggikan. Nah, jadi ketika Mazmur menuliskan kata Selah, itu bisa dipahami sebagai berikut teman-teman. Kalau mau catat ya. Saya nggak siapin PowerPoint-nya. Tetapi kenapa saya tidak siapin PowerPoint-nya? Supaya teman-teman bisa nangkep, bisa catat gitu ya. Nah, dikatakan begini. Berhenti sejenak, renungkanlah dan biarkan firman Tuhan untuk mengisi hatimu. Jadi pengertian daripada Selah atau selah itu adalah supaya teman-teman punya waktu untuk berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang Tuhan mau perbuat dan lakukan. Oke, kita belajar dari mana nih Bang? Kita belajar dari mana Kak tentang Selah? Yang pertama kita belajar dari Elia. Sama-sama katakan Elia. Kurang Elia, sama-sama katakan Elia. Nah, kalau kita belajar tentang Elia pernah namanya itu dia melakukan satu tugas daripada Tuhan, yaitu untuk membunuh nabi siapa saudara? Nabi Baal. Ya, dia membunuh ratusan nabi Baal. Ketika Elia Tuhan suruh untuk membunuh nabi Baal, itu bukan sekedar untuk menghabisin. Kita buka di dalam Alkitab kita 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Oke, nah Selah sekali lagi artinya apa? Berhenti sejenak. Selah itu artinya adalah meninggikan atau mengangkat, bisa berarti meninggikan Tuhan, bisa mengarahkan hati kita kepada Allah. Selah juga artinya merenungkan. Nah kata Selah ini juga sering sekali dipakai untuk musik gitu ya. Yang artinya menunjukkan instruksi musik untuk berhenti, hening, atau memberi jeda sebelum melanjutkan lagu kedua. Selah juga bisa artinya itu meninggikan suara atau musik atau mengarahkan hati kepada Allah. Nah kita belajar daripada Elia gitu ya. Elia 1 sampai Elia 6. Elia pasal 1 sampai yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Elia 1 Raja-Raja 17 pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan, kecuali kalau kukatakan. Terus kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Terus Terus nah, perhatikan teman-teman. Ya, sudah sampai ayat 6 ya. Saya jelaskan pelan-pelan, teman-teman perhatikan. Elia adalah nabi Tuhan yang tidak meninggal. Dia rapture, dia naik ke atas surga. Elia di sini dikatakan di ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan, ada kata sungai Kerit. Sungai Kerit itu, Kerit dalam bahasa aslinya adalah karat. Karat itu artinya dicincang-cincang. Karat itu artinya dihancurkan. Perhatikan. Tujuan aku masuk dalam Selah, tujuan aku masuk dalam perhentian, yaitu begini teman-teman. Untuk kembali Tuhan bentuk hatimu menjadi hati yang baru. Jadi ketika ada Selah, ada perhentian, Elia di sini kalau teman-teman lihat, kalau pasal sebelumnya ini Elia habis bunuh Nabi Baal. Tapi selesai dia bunuh Nabi Baal, dia nggak gagah perkasa.
Biasanya kan kalau orang habis menyelesaikan satu perkara, satu pekerjaan yang hasilnya maksimal, yang hasilnya excellent, pasti petatang petenteng. Gua nih, hebat gak gua? Nah, Tuhan mau, kenapa ada Selah? Supaya begini, supaya kamu bisa menerima berkat yang baru, itu diperlukan hati yang siap dihancurkan. Sometimes kadang kamu udah kerjakan dengan baik, tapi dikomplain. Kamu udah lakukan segala sesuatu, tapi selalu dicari yang jelek-jeleknya. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena pujian akan menjatuhkan seseorang. Tapi kritik dan saran akan membuat orang menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, Elia ketika dia habis bunuh Nabi Baal, Tuhan bilang begini. Datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Catat baik-baik. Poin yang pertama, Selah Tuhan berikan dalam kehidupanku. Yang pertama, supaya aku tetap menjadi orang yang rendah hati. Anak muda, hari-hari ini lihat keadaan bangsa. Demo di mana-mana. Banyak oknum anggota dewan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Korupsi di mana-mana. Kenapa itu terjadi? Simple. Karena mereka tidak punya me time, punya waktu untuk membentuk hatinya dengan baik. Yang paling repot dalam kehidupan kita ini bukan ketika lagi di bawah. Yang paling repot dalam kehidupan kita ini ketika kita berada di atas. Karena ketika lagi di bawah, diajak apapun pasti mau. Doa yuk, ayo, ini yuk, ayo, ibadah yuk, ayo, ikut terjun yuk, ayo. Tapi ketika lagi di atas, dia akan bilang gini, gue gak punya waktu. Gue lagi repot, gue lagi susah. Tapi nanti kalau udah jantungnya bocor, lambungnya rusak, dia akan bilang, Kak Glenn doain gue dong. Kenapa ya? Gue lagi goyang. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan gak mau karena kecerobohan kita, karena kita terus lakukan segala sesuatu, yaitu tanpa yang namanya itu satu hal yang benar yang baik di hadapan Tuhan. Kita tidak punya waktu intim sama Tuhan. Kita tidak punya waktu diam dalam hadirat Tuhan. Sehingga membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu tergesa-gesa, selalu kita hajar terus saja terus. Akhirnya apa? Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Inilah Elia, belajar dari Elia poin yang pertama. Belajar dari Elia, Elia punya waktu Selah. Dia minggir ke sungai Kerit, dia pergi ke tempat yang sepi. Dia pergi di tempat yang sendirian. Satu tujuannya apa? Supaya Tuhan tetap membentuk hatinya dengan kerendahan hati. Teman-teman, yang paling sulit menasehati orang yang lagi posisi di atas. Kalau lagi posisi di atas, kalau keadaannya lagi baik-baik aja, nggak usah dinasehati. Kenapa? Nggak akan bisa masuk. Tapi kalau lagi di bawah, gampang. Makanya belajar di Elia. Elia ketika dia sukses membunuh Nabi Baal, dia sukses mendatangkan api, dia sukses memberikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Tuhan hancurkan hatinya. Yang kedua, fungsi daripada Selah adalah, dikatakan gini ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Artinya apa? Orang yang punya waktu sama Tuhan, dia memiliki kepekaan. Kalau kamu mau sukses, maka punya kepekaan di hadapan Tuhan. Kalau kamu punya kepekaan di hadapan Tuhan, maka ada karakter ilahi yang terbentuk dalam kehidupanmu. Teman-teman, di dalam kehidupan kita ini ada dua karakter. Karakter kita sebagai manusia, yaitu pemangsa. Iri lihat orang, dengki lihat orang, sombong, arogan, susah dibilangin, selalu inginnya ribut, hawa nafsunya gede, itu manusia. Nah, gimana ini bisa kita atur dengan baik? Bukan pakai minyak urapan. Lu pergi ambil minyak urapan 2 liter, guyur dalam hidupmu, terus nafsu lu hilang. Nggak mungkin. Tetapi yang bisa menghalakan itu apa? Ketika ada karakter ilahi. Karakter ilahi itu apa? Yaitu ada namanya itu pengendalian daripada Tuhan. Karakter ilahi itu berarti apa? Aku press keangkuhanku, aku press keinginan dagingku, aku press keinginan mataku sesuai dengan apa? Karakter ilahi.
Nah, ketika engkau memiliki karakter ilahi, kenapa? Karena kamu punya waktu bersama dengan Tuhan. Ketika engkau punya waktu sama Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan begini. Mazmur 46 ayat 11. Yang pertama tadi, Selah ini untuk membentuk hatiku tetap rendah hati dan berkenan kepada Tuhan. Itu poin pertama, catat teman-teman. Poin yang kedua, Selah, yaitu untuk aku bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanku. Kalau enggak bahaya. Nanti kamu salah pilih jodoh, kamu salah pilih kuliah, kamu salah pilih kerja. Hidupnya salah terus, karena enggak Selah. Makanya supaya enggak salah terus, harus ada Selah. Harus ada perhentian sejenak, jangan gaspol terus. Bisa dibuka Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Artinya apa? Kalau kamu lagi punya tantangan besar, kalau kamu lagi banyak persoalan, Tuhan cuma bilang gini, diam. Jangan gelabak gelubuk. Jangan gadein barang-barang di rumah. Jangan sampai pinjol. Jangan sampai jual diri. Jual diri itu jadi ini pelacur kak? Bukan. Lu korupsi, kamu tuh jual diri. Jual imanmu. Kamu ikut curang, itu jual diri. Makanya kalau lagi kepepet, lagi gak ngerti ngapa-ngapain, diam. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang gini, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Maksudnya ditinggikan apa? Maksudnya ditinggikan adalah Tuhan yang melihat situasimu. Kalau kau tidak bisa lihat situasimu seperti apa. Tuhan yang bisa menyelesaikan kondisimu kalau kamu udah give up dengan kondisimu. Makanya poin yang kedua kita belajar daripada Elia. Elia adalah orang yang mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia berada Selah, ketika dia diam, dikatakan begini teman-teman. Di ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Poin yang ketiga apa? Orang yang melakukan Selah, maka dia di situ ada ketaatan. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nanti kalau teman-teman baca ketika nanti si Elia berada di sungai Kerit, itu sungainya dari tadinya airnya penuh, airnya jadi kering. Karena dia sudah bernubuat. Akan terjadi kekeringan bertahun-tahun. Yang tadi kita sudah baca di ayat yang pertama. Bisa kayak ayat yang pertama dulu? Ayat pertama 1 Raja-Raja. Yang tadi katakan nih. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab itu raja saudara. Demi Tuhan yang hidup. Lihat teman-teman. Allah Israel yang kulayani. Lihat teman-teman. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Lihat. Orang yang punya me time sama Tuhan. Keintiman sama Tuhan. Orang yang punya namanya itu ketaatan sama Tuhan. Maka orang itu saudara punya power. Punya otoritas. Punya kuasa. Ini dia ngomong bukan sama orang sembarangan. Sama Raja Ahab. Suami daripada Isabel. Yang menumpas, membunuh banyak sekali bangsa Israel. Tetapi Elia, dia tidak berani sentuh. Perhatikan baik-baik. Ketika kamu punya Selah, punya waktu sama Tuhan. Jangan habiskan Selahmu hanya main game online, lihat status orang, lihat TikTok sampai seharian semalaman. Jangan. Please berubahlah. Berubahlah. Mumpung masih ada waktu untuk berubah. Tapi poin yang ketiga yang ayat 1 ini dikatakan saudara, teman-teman. Elia menjadi orang yang punya power dalam perkataannya. Bukankah keren banget kalau seorang anak muda seperti kalian bisa ngomong begini? Ini usaha, ini toko, ini bisnis, ini kantor. Enggak akan pernah beruntung berhasil. Kalau enggak aku katakan berhasil dan beruntung. Bukan pakai kesombongan. Tetapi karena dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan.
dalam hidup ini. Lalu di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan ngomong sama Elia, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan teman-teman. Di dalam perhentianmu enggak selalu baik-baik aja. Ketika dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu, ternyata sungainya semakin hari saudara bukan terus ada, kering. Nanti teman-teman belajar. Dan burung-burung gagak itu burung pemangsa, bukan burung yang beri makan. Ambil pesan profetiknya. Orang yang berada selah bersama dengan Tuhan, yang punya waktu bersama dengan Tuhan, lihat. Sekelas burung pemangsa pun bisa taat untuk memberi engkau makan. Orang yang punya waktu merenungkan firman Tuhan, orang yang punya waktu beristirahat bersama dengan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang maha kuasa, perhatikan. Bahasa sekarang tuh begini, setan juga tunduk. Ini burung gagak, burung pemangsa. Makanya kita tuh jadi anak Tuhan tuh keren. Asal ngerti, asal mau, asal taat. Kalau kamu katakan capek banget ya cari duit ya, capek banget ya cari kerja ya, capek banget ya begini ya. Kalau sudah ada kata capek, kenapa nggak istirahat? Semakin kamu capek, semakin kamu terus kerjakan segala sesuatu, lihat. Maka nilaimu semakin turun. Kenapa? Karena lama-lama mentalnya jadi pengemis. Sini gagal, sini gagal, sini gagal, sini gagal. Dari minta gaji puluhan juta, nggak dapat 50%-nya aja, nggak dapat, ya udah 30%-nya. Akhirnya apa? Ya udah terserah deh, mau berapa aja. Makanya, ayo punya keintiman sama Tuhan. Taati Tuhan. Perhatikan perkataanmu, jangan perkataan kutuk. Berkatalah dengan perkataan berotoritas punya kuasa. Yang keempat tadi Tuhan katakan, bahwa orang yang punya waktu sama Tuhan, me time sama Tuhan, punya selah sama Tuhan, maka lihat, di dalam kekeringan, Tuhan tetap pelihara. Di dalam kelaparan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada cara Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan di sini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ya teman-teman ya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman. Bukan mendengar, melakukan. Artinya mentaati. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Artinya apa? Ketaatan yang dibayar pakai pengorbanan. Karena dia diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Artinya apa? Diam aja di situ. Kalau kita bilang kayak orang bego. Ngapain diam di tepi sungai? Lu gak ngapa-ngapain. Mau mancing. Mancing apa? Buaya. Tapi dia taati. Kenapa dia taat? Karena poin-poin yang tadi. Dia ngerti Tuhan mau berlaku apa sama hidupnya. Dia ngerti Tuhan mau melakukan apa dalam kehidupannya. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan ayat 6. Bahwa orang yang punya selah sama Tuhan akan menerima janji Tuhan. Bahwa orang yang selah sama Tuhan akan menerima janji Tuhan. Saya ulangi poinnya. Oke, saya ulangi poinnya supaya jam 5 kita bisa selesai. Iya, 5 menit. Oke, ya. Yang pertama, belajar daripada Elia. Selah itu dikatakan dari ayat yang pertama, maka orang yang punya selah, dia memiliki perkataan yang berkuasa. Ayat yang kedua, orang yang punya selah, dia akan mendengar dengan peka apa yang Tuhan perintahkan. Poin yang ketiga, orang yang selah sama Tuhan, maka dia memiliki yang namanya itu ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
orang yang punya Selah, yaitu yang keempat, maka Tuhan akan menyediakan, memberikan persediaan bagi kehidupannya. Poin yang kelima, ketika dia pergi, maka dia di sini adalah bukan hanya taat, hanya mendengar, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan poin yang keenam, orang yang Selah, orang yang akan menerima berkat dan janji-janji Tuhan. Ketika engkau ingin menerapkan Selah, maka punya waktu berhenti sejenak dalam doa. Ambil waktu hening setiap hari. Hentikan rutinitasmu, jangan kerja terus, tapi jangan nganggur terus. Tapi lakukan rutinitasmu, hentikan rutinitasmu untuk ngambil sabat. Belajar berkata cukup. Jangan, walaupun kamu udah uangnya banyak, punya waktu sama Tuhan. Apalagi yang uangnya dikit. Yuk mari ambil waktu untuk hidup penuh dengan namanya itu, me time sama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang worship leader singers. Tuhan ajar kami untuk berhenti sejenak dalam keheningan. Ajar kami untuk merenungkan kasih-Mu dan menemukan kekuatan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang sedang teman-teman hadapi hari-hari ini. Engkau yang merespon firman Tuhan hari ini. Pasti Tuhan kasih clue, kasih kunci. Untuk engkau bisa menerapkannya dalam perjalanan hidup. Tetapi saya berharap semuanya bisa merespon dengan baik. Supaya ibadahmu tidak sia-sia. Tuhan ajar kami Tuhan untuk mengerti rencanamu. Ajarku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Mari angkat tanganmu, panggil namanya Bapakku.